Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum manusia ada, langit dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu para malaikat. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa henti. Tidak ada pembangkangan, tidak ada kesombongan, tidak ada darah yang tertumpah. Bumi saat itu telah dihuni oleh makhluk lain. Sebagian ahli tafsir menyebut bangsa jin yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu datanglah satu ketetapan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Inilah momen yang menjadi titik awal sejarah manusia. Para malaikat dengan penuh adab tidak menentang, tetapi bertanya untuk memahami hikmah. Mereka berkata, sebagaimana diabadikan dalam ayat tersebut, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji-Mu ilmu?" Pertanyaan itu bukan bentuk pembangkangan, melainkan permohonan penjelasan. Dan Allah menjawab dengan kalimat yang penuh rahasia, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini menjadi isyarat bahwa di balik penciptaan manusia ada hikmah besar yang melampaui pemahaman makhluk. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa manusia diciptakan dari turab, tin, dan salsal, tanah kering seperti tembikar. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah sesuatu yang sederhana, bahkan hina menurut ukuran dunia. Tidak dari cahaya seperti malaikat, tidak dari api seperti jin, tetapi dari tanah yang diinjak-injak. Namun justru dari bahan yang sederhana itulah Allah membentuk makhluk yang kelak akan menjadi khalifah di bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka tidak heran jika keturunan Adam memiliki beragam warna kulit, karakter, dan sifat sesuai dengan unsur tanah yang berbeda-beda. Tubuh Adam dibentuk dengan sempurna oleh Allah. Ia diciptakan langsung oleh tangannya sebagai bentuk pemuliaan. Ketika bentuknya telah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kemudian aku tiupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Surah Shad ayat 72. Saat ruh itu masuk, Adam mulai hidup. Ia bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Dan Allah menjawabnya dengan rahmatnya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Inilah manusia pertama, makhluk yang memiliki jasad dari tanah dan ruh yang Allah tiupkan, menggabungkan unsur bumi dan unsur langit dalam satu diri. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah ilmu tentang hakikat benda, fungsi, dan pengetahuan yang menjadi dasar peradaban manusia. Setelah itu, Allah memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu memang benar." Para malaikat menjawab dengan penuh ketundukan, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Disinilah tampak kemuliaan manusia bukan karena asal penciptaannya, tetapi karena ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Setelah itu, datanglah perintah yang menggetarkan langit. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Semua malaikat tunduk tanpa ragu, tanpa menunda, karena mereka tidak pernah membangkang.
Namun di antara mereka ada satu makhluk yang bukan malaikat, tetapi ikut beribadah bersama mereka, yaitu iblis dari golongan jin. Iblis tidak mau sujud. Kesombongan membakar hatinya. Ketika Allah bertanya, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 12, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Iblis menjawab dengan angkuh, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Inilah kalimat kesombongan pertama dalam sejarah. Ia mengukur kemuliaan dengan bahan penciptaan, bukan dengan ketaatan kepada Allah. Ia merasa lebih tinggi, lebih mulia, dan menolak perintah Rabb semesta alam. Kesombongan itulah yang menjatuhkannya. Allah mengusir iblis dari rahmatnya. Ia menjadi makhluk terlaknat hingga hari kiamat. Namun sebelum pergi, ia meminta penangguhan umur hingga hari kebangkitan, dan ia bersumpah, "Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Surah Al-A'raf ayat 16. Sejak saat itu, permusuhan antara iblis dan anak cucu Adam dimulai. Bukan permusuhan biasa, tetapi permusuhan ideologis yang akan berlangsung sepanjang zaman. Di sisi lain, Adam berdiri sebagai makhluk yang dimuliakan. Ia telah diajarkan ilmu, ia telah dihormati oleh para malaikat, dan ia diangkat sebagai khalifah di bumi. Namun kisah ini bukan hanya tentang kemuliaan, tetapi juga tentang ujian yang akan datang. Karena menjadi khalifah berarti memikul amanah. Menjadi manusia berarti memilih pilihan antara taat dan maksiat. Allah telah menunjukkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada asal-usul, tetapi pada ketaatan dan ilmu. Sementara kehinaan bukan karena bahan penciptaan, tetapi karena kesombongan dan pembangkangan. Setelah Allah memuliakan Adam dengan ilmu dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, Allah menempatkannya di dalam syurga, sebuah tempat yang penuh kenikmatan, ketenangan, dan tidak ada rasa lapar, haus, ataupun letih. Allah berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga, dan makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di dalamnya sesukamu." Pada fase inilah, Adam alaihi salam memasuki kehidupan yang belum pernah dirasakan makhluk sebelumnya. Kehidupan tanpa kesulitan, tanpa keringat, tanpa penderitaan. Namun di tengah kenikmatan itu, Allah tetap menetapkan satu batas, karena kehidupan tanpa aturan bukanlah ujian. Allah menciptakan untuk Adam seorang pendamping dari dirinya sendiri agar ia merasakan ketenangan. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa tenteram kepadanya." Surah Al-A'raf ayat 189. Para ulama menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagai bentuk kasih sayang dan keserasian, bukan untuk direndahkan, tetapi agar keduanya saling melengkapi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di syurga, Adam tidak lagi sendiri. Ia memiliki pasangan, dan keduanya hidup dalam limpahan rahmat Allah. Namun di tengah keluasan kenikmatan itu, Allah menetapkan satu larangan sebagai bentuk ujian ketaatan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 35. Perhatikan, larangan itu bukan sekadar jangan makan, tetapi jangan dekati. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kepada manusia untuk tidak mendekati sebab-sebab kemaksiatan. Pintu maksiat seringkali dibuka dari kedekatan, dari rasa penasaran, dari langkah kecil yang dianggap remeh. Disinilah hakikat ujian dimulai. Syurga penuh dengan segala kenikmatan dan hanya satu pohon yang dilarang. Tetapi justru satu larangan itulah yang menjadi titik ujian. Iblis yang telah bersumpah akan menyesatkan Adam tidak tinggal diam. Ia tidak bisa lagi berada dalam kemuliaan seperti sebelumnya, namun kebenciannya tidak padam.
Dalam QS Al-A'raf ayat 20 disebutkan, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Iblis mendekati mereka bukan dengan ancaman, tetapi dengan bisikan halus. Ia memahami bahwa manusia memiliki rasa ingin tahu, memiliki harapan untuk lebih, memiliki keinginan untuk kekal. Maka ia tidak menyerang dengan kasar, tetapi merayu dengan kata-kata yang tampak indah. Iblis berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Tuhanmu tidak melarang kamu dari pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Surah Al-A'raf ayat 20. Perhatikan strategi liciknya. Ia memelintir larangan Allah seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan. Ia menanamkan prasangka seakan-akan Allah membatasi karena tidak ingin Adam mencapai derajat tertentu. Padahal larangan itu murni ujian ketaatan, bukan pembatasan kemuliaan. Disinilah tipu daya setan sepanjang zaman, membuat manusia meragukan hikmah perintah Allah. Tidak berhenti di situ, iblis bahkan bersumpah. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Betapa liciknya, ia menggunakan sumpah untuk meyakinkan. Adam dan Hawa belum pernah mengenal dusta sebelumnya. Mereka hidup dalam lingkungan kebenaran. Maka, ketika ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah, hati mereka tidak membayangkan adanya kebohongan. Perlahan-lahan, bisikan itu menggerogoti keyakinan. Rasa penasaran muncul. Apakah benar pohon ini akan membuat kekal? Apakah benar ada kebaikan yang tersembunyi? Hingga akhirnya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat Toha ayat 121, kemudian keduanya memakan dari pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya auratnya. Seketika setelah mereka melanggar, akibatnya langsung terasa. Kenikmatan berubah menjadi kegelisahan. Aurat yang sebelumnya tertutup kini terlihat. Mereka mulai mengambil daun-daun surga untuk menutupi diri. Rasa malu menyelimuti. Inilah konsekuensi pertama dari pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa tidak pernah membawa ketenangan. Ia selalu diiringi kegelisahan dan hilangnya rasa aman. Allah kemudian memanggil mereka. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Teguran itu bukan sekadar hukuman, tetapi pengingat bahwa manusia telah diperingatkan. Iblis adalah musuh yang nyata. Namun Adam tidak membalas dengan kesombongan seperti iblis. Ia tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan pasangannya, tidak menyalahkan keadaan. Ia segera menyadari kesalahannya. Disinilah perbedaan besar antara Adam dan iblis. Keduanya sama-sama melakukan kesalahan. Iblis menolak perintah, Adam melanggar larangan. Tetapi respon mereka berbeda. Adam dan Hawa berdoa dengan penuh penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Doa ini adalah pelajaran abadi bagi seluruh keturunan Adam. Mengakui kesalahan, tidak membela diri, tidak mencari kambing hitam, tetapi memohon ampun dengan penuh kerendahan hati. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 37 disebutkan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Inilah bukti bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Dosa pertama dalam sejarah manusia langsung diiringi dengan taubat pertama dan ampunan pertama. Ini menunjukkan bahwa manusia memang tempatnya salah dan lupa, tetapi pintu kembali selalu terbuka. Namun meskipun taubat diterima, konsekuensi tetap berjalan. Syurga bukan lagi tempat tinggal mereka. Allah berfirman, turunlah kamu,
sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Turunnya Adam ke bumi bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari rencana besar Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah. Ujian yang pertama di surga menjadi pembuka perjalanan panjang di bumi, tempat manusia akan menghadapi godaan, perjuangan, dan pilihan antara ketaatan dan kemaksiatan. Sejak saat itu, permusuhan antara manusia dan setan menjadi nyata. Iblis telah berhasil menggoda Adam sekali, tetapi ia tidak pernah berhenti. Dan manusia pun memulai babak baru kehidupannya, membawa pelajaran mahal dari surga, bahwa ketaatan adalah keselamatan, bahwa larangan Allah selalu mengandung hikmah, dan kesombongan menghancurkan, sedangkan taubat menyelamatkan. Setelah taubat Adam dan Hawa diterima, Allah menetapkan keputusannya yang tidak bisa ditolak. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Dengan turunnya Adam ke bumi, dimulailah babak baru sejarah manusia. Jika di surga mereka hidup tanpa rasa lapar dan lelah, maka di bumi mereka harus belajar bertahan hidup. Tanah yang dahulu menjadi bahan penciptaannya, kini menjadi tempat ia berpijak, menanam, dan mencari rizki. Bumi bukan tempat hukuman semata, melainkan ladang ujian dan amanah sebagai khalifah. Para ulama menyebutkan bahwa Adam diturunkan di suatu tempat di bumi, sementara Hawa di tempat yang berbeda, hingga akhirnya Allah mempertemukan kembali keduanya. Pertemuan itu bukan sekedar pertemuan suami istri, tetapi simbol bahwa kehidupan manusia dibangun atas kerjasama, kesabaran, dan perjuangan. Tidak ada lagi kenikmatan instan seperti di surga. Adam harus bercocok tanam, bekerja dengan tangannya sendiri, merasakan panas dan dingin, serta menghadapi rasa lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari kerja tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Inilah sunatullah kehidupan di bumi, bahwa kemuliaan diraih dengan usaha. Allah tidak membiarkan Adam tanpa petunjuk. Dalam Quran Surat Toha ayat 123, Allah berfirman, "Kemudian jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal kehidupan di bumi, manusia sudah dibekali bimbingan wahyu. Adam bukan sekedar manusia pertama, tetapi juga nabi pertama. Ia mengajarkan tauhid kepada keluarganya, memperkenalkan siapa Rob mereka, menjelaskan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Pengalaman di surga menjadi pelajaran mahal yang ia sampaikan kepada keturunannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Hawa dikaruniai anak-anak. Dalam riwayat disebutkan bahwa setiap kelahiran, Hawa melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan, dan mereka diperintahkan untuk menikah silang, bukan dengan saudara kembar sendiri, karena saat itu belum ada manusia lain. Dari sinilah populasi manusia mulai berkembang. Rumah tangga pertama di bumi menjadi sekolah pertama bagi umat manusia. Adam mendidik anak-anaknya dengan wahyu yang ia terima, menanamkan tauhid dan ketaatan, serta memperingatkan tentang bahaya hasad dan tipu daya syaitan. Namun ujian di bumi tidak kalah berat dibanding ujian di surga. Di antara anak-anak Adam terdapat dua putra yang kelak namanya dikenal dalam sejarah, Qabil dan Habil. Keduanya tumbuh dalam didikan yang sama, namun memiliki karakter yang berbeda. Habil lebih lembut dan taat, sementara Qabil memiliki kecenderungan keras dan mudah berbakar emosi. Ketika tiba waktu untuk menikah sesuai ketentuan yang Allah wahyukan kepada Adam, Qabil merasa tidak puas dengan ketentuan tersebut. Rasa iri mulai tumbuh di dalam hatinya. Syaitan yang telah bersumpah menyesatkan keturunan Adam melihat celah ini sebagai peluang. Untuk menyelesaikan perselisihan, Adam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berada di pihak yang benar. Dalam QS Al-Ma'idah ayat 27, Allah mengabadikan peristiwa ini. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam dengan sebenarnya.
Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Habil mempersembahkan hewan ternak terbaiknya dengan penuh keikhlasan, sementara Qabil hanya memberikan hasil pertanian yang buruk dan tidak sepenuh hati. Allah menerima kurban Habil karena ketakwaannya, sementara kurban Qabil ditolak. Penolakan itu menyulit api iri hati yang selama ini terpendam dalam diri Qabil. Ia berkata kepada saudaranya dengan penuh amarah, "Aku pasti membunuhmu." Ancaman ini bukan sekedar kata-kata, tetapi lahir dari hati yang dikuasai hasad. Habil menjawab dengan ketenangan yang menunjukkan ketakwaannya. Sesungguhnya, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. QS Al-Ma'idah ayat 27. Ia tidak membalas ancaman dengan ancaman. Bahkan ia berkata, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." QS Al-Ma'idah ayat 28. Namun ketika hati telah gelap oleh dengki, nasihat seringkali tidak lagi didengar. Allah berfirman, maka hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, lalu dia pun membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. QS Al-Ma'idah ayat 30. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Darah pertama yang tertumpah di bumi adalah darah saudara sendiri. Setan yang dahulu berhasil menggoda Adam, kini berhasil menanamkan benih kebencian di antara anak cucunya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa permusuhan setan tidak pernah berhenti. Setelah membunuh saudaranya, Qabil tidak langsung merasa lega. Ia justru kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Rasa bersalah mulai menghantui, tetapi kesombongan masih menahan dirinya untuk menyesal sepenuhnya. Allah kemudian mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan bangkai gagak lain. Dalam QS Al-Ma'idah ayat 31 disebutkan, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Melihat itu, Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Kalimat ini menunjukkan penyesalan yang terlambat. Bagi Adam, peristiwa ini adalah ujian berat sebagai seorang ayah dan nabi. Ia menyaksikan sendiri bagaimana dosa yang pernah ia lakukan di surga kini menjelma menjadi tragedi di bumi melalui keturunannya. Ia merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Namun sebagai nabi, ia tetap bersabar dan terus mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya yang lain. Ia memahami bahwa kehidupan di bumi memang medan ujian dan bahwa manusia memiliki kehendak yang bisa memilih antara taat dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama itu, Qabil, mendapat bagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar dampak dari satu kejahatan pertama. Ia menjadi jejak buruk yang diikuti generasi setelahnya. Dari sinilah manusia belajar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi jangka panjang, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi umat manusia. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi mulai memenuhi bumi. Adam alaihissalam hidup dalam rentang usia yang panjang sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Menyaksikan anak cucunya berkembang, membangun kehidupan, dan menghadapi ujian masing-masing. Ia bukan hanya seorang ayah bagi manusia, tetapi juga seorang nabi yang memikul amanah besar untuk menjaga tauhid tetap tegak di tengah keturunannya. Setiap hari, ia mengingatkan mereka tentang janji Allah, tentang musuh nyata bernama setan, dan tentang pentingnya mengikuti petunjuk wahyu agar tidak tersesat di bumi yang penuh godaan ini.
Sebagai nabi pertama, Adam mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Ia sendiri telah merasakan dua alam, surga yang penuh kenikmatan dan bumi yang penuh perjuangan. Ia mengetahui bahwa tujuan akhir manusia bukanlah dunia, tetapi kembali kepada Allah dengan membawa iman dan ketaatan. Dalam surah Toha ayat 124, Allah memperingatkan, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ayat ini menjadi bagian dari pengajaran Adam kepada keturunannya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak tergoda oleh bisikan yang menjauhkan dari kebenaran. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir, ketika Allah menciptakan Adam dan memperlihatkan kepadanya keturunannya, Adam melihat di antara mereka seorang yang wajahnya bercahaya. Adam bertanya, "Ya Rob, siapa ini?" Allah menjawab bahwa itu adalah Daud, seorang nabi dari keturunannya yang akan hidup di akhir zaman dengan usia 60 tahun. Adam merasa kagum dan berkata, "Ya Rob, tambahkanlah usianya." Allah berfirman bahwa umur Daud telah ditetapkan 60 tahun. Maka Adam berkata, "Aku hibahkan 40 tahun dari umurku untuknya." Maka ditetapkanlah umur Adam 1000 tahun dan Daud 100 tahun. Riwayat ini menunjukkan sifat kasih seorang ayah terhadap keturunannya, bahkan kepada generasi yang belum ia temui. Namun, ketika malaikat maut datang menjemput Adam di akhir usianya, ia seakan lupa akan hibah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan inilah sifat manusia, ia bisa lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adam lupa, maka lupa pula keturunannya. Adam berbuat salah, maka berbuat salah pula keturunannya." Hadis ini bukan untuk merendahkan manusia, tetapi menjelaskan tabiatnya yang lemah dan membutuhkan petunjuk. Hari-hari terakhir kehidupan Adam semakin mendekat. Tubuhnya yang dahulu tegap mulai melemah. Usianya yang panjang tidak menjadikannya abadi. Ia telah menyaksikan suka dan duka, kelahiran dan kematian, ketaatan dan pembongkangan. Ia pernah merasakan kehormatan ketika para malaikat bersujud kepadanya, dan pernah merasakan penyesalan ketika melanggar larangan Allah. Semua pengalaman itu menjadikannya seorang nabi yang matang dalam hikmah. Ia mengumpulkan anak cucunya, memberikan wasiat agar mereka tetap berpegang teguh pada tauhid, tidak menyekutukan Allah, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ia mengingatkan bahwa bumi hanyalah tempat tinggal sementara, sebagaimana firman Allah, "Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Surat Al-Baqarah ayat 36. Ketika saatnya tiba, malaikat maut datang atas perintah Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang dapat menolak ketetapan ini. Allah berfirman, "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Adam, manusia pertama, kini menghadapi kenyataan yang akan dialami seluruh keturunannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat turun membawa kain kafan dan wewangian dari surga untuk memuliakannya. Anak-anaknya melihat dengan cemas, menyadari bahwa ayah mereka yang selama ini menjadi sumber ilmu dan bimbingan akan segera meninggalkan dunia. Suasana haru menyelimuti keluarga pertama di bumi. Adam memandang anak cucunya dengan penuh kasih. Ia mengetahui bahwa setelah dirinya wafat, perjuangan mereka di bumi akan terus berlanjut. Ujian tidak akan berhenti. Syaitan tidak akan berhenti menggoda. Namun ia juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya tanpa petunjuk. Dari keturunannya kelak akan lahir para nabi dan rasul yang membawa cahaya kebenaran. Keyakinan ini menenangkan hatinya. Ia telah menjalankan amanahnya sebagai khalifah pertama, sebagai nabi pertama, sebagai ayah pertama bagi umat manusia. Saat sakaratul maut mendekat, ia merasakan kelemahan yang tidak bisa ditolak. Namun berbeda dengan iblis yang membangkang ketika diperintah, Adam kembali menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Ia menerima ketetapan Allah dengan ridho. Inilah akhir perjalanan seorang manusia yang pernah tinggal di surga, turun ke bumi, memulai sejarah umat manusia, dan kini kembali kepada Robnya.
malaikat mencabut ruhnya dengan izin Allah, dan wafatlah Adam alaihi salam. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa para malaikat mengajarkan kepada anak-anak Adam cara memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah ayah mereka sebagai tuntunan pertama dalam syariat pengurusan jenazah. Dengan wafatnya Adam, berakhir sudah babak pertama sejarah manusia. Namun kematiannya bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari perjalanan panjang keturunannya yang akan memenuhi bumi hingga hari kiamat. Kisah Adam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan kemuliaan sekaligus kelemahan. Ia bisa tergelincir, tetapi juga bisa bertaubat. Ia bisa lupa, tetapi juga bisa kembali mengingat Allah. Dari tanah ia berasal, dan ke tanah pula ia kembali. Sebagaimana firman Allah, "Darinya kami ciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi." Quran Surat Toha ayat 55. Ayat ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup manusia berputar dalam ketetapan Allah dan tidak ada yang kekal selain Dia. Sebagai penutup kisah ini, kita menyadari bahwa perjalanan Nabi Adam bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi setiap diri kita. Dalam dirinya ada pelajaran tentang bahaya kesombongan dari kisah iblis, tentang harapan taubat dari kesalahannya di surga, tentang beratnya ujian di bumi melalui peristiwa Qabil dan Habil, dan tentang kepastian kematian yang tidak bisa ditunda. Kita semua adalah anak cucu Adam, mewarisi sifat lupa dan salah, tetapi juga mewarisi kesempatan untuk kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput. Semoga kisah ini menanamkan dalam hati kita rasa rendah diri di hadapan Allah, menjauhkan kita dari kesombongan, dan menguatkan kita untuk selalu bertaubat ketika terjatuh. Semoga Allah menjadikan kita keturunan Adam yang menjaga amanah sebagai khalifah di bumi, yang hidup dalam ketaatan, dan yang wafat dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.